Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana suara-suara bisu dari dunia lain tak hanya didengar, tapi dirasakan hingga ke tulang belakang. Malam ini, aku akan membawamu masuk ke dalam lorong gelap yang penuh dengan bisikan, gaib, dendam lama dan perjanjian sesat yang menuntut nyawa. Di desa yang tersembunyi di sudut Banten, hidup seorang pria yang tak dikenal karena kebaikan, melainkan karena ilmu hitamnya yang konon diturunkan dari 7 generasi ke belakang. Mereka menyebutnya Ki Ranu, sang dukun santet yang tak pernah gagal dalam mengirim celaka. Orang-orang tak berani menyebut namanya saat malam, bahkan saat siang. Mereka hanya menyebutnya dengan kode yang di atas bukit. Ia bukan sekadar dukun, ia adalah penguasa gaib di wilayahnya. Satu tatapan darinya bisa membuat tubuh orang menggigil seperti demam 7 hari. Satu mantra darinya cukup untuk menumbangkan pohon atau menghentikan detak jantung seseorang dalam tidur. Tapi seperti semua perjanjian gelap, ilmu Ki Ranu pun haus tumbal. Dan malam itu, ia memilih korban berikutnya. Seorang gadis muda berusia 20 tahun yang dikenal sebagai anak yatim piatu dan rajin beribadah. Tidak ada alasan logis mengapa ia dipilih. Tidak ada dendam, tidak ada salah paham, tidak ada utang yang belum dibayar. Tapi begitulah dunia hitam bekerja, pilihannya tidak adil dan tidak rasional. Namun malam itu, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Mantra Ki Ranu gagal. Tubuhnya menggigil, matanya membelalak, dan ia tersungkur. Dari mulutnya, bukan darah yang keluar, tapi belatung hidup. Penduduk desa menemukannya pagi hari. Sudah tak bernyawa, wajahnya membiru, tubuhnya keras membatu, dan di tangannya tergenggam sehelai rambut panjang dan hitam milik sang gadis yang disantet. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa sebenarnya gadis itu? Dan mengapa santet Ki Ranu justru berbalik padanya? Malam ini, kita akan menyingkap tabir kelam di balik kematian dukun santet sakti dari Banten. Sebuah kisah yang tak tercatat di buku sejarah, tapi hidup dalam bisikan dan ketakutan warga. Selamat datang di Kisah Gelap. Dan inilah cerita dukun santet sakti dari Banten tewas setelah menyantet gadis 20 tahun. Kau tahu, di antara banyak desa yang tertutup kabut pagi dan sunyi di sore hari, ada satu tempat di Banten yang namanya tak pernah disebut di peta, tapi selalu disebut dalam bisik-bisik ketakutan. Desa itu seperti desa pada umumnya. Sawah luas, jalan berbatu, surau kecil di ujung gang, dan anak-anak bermain layangan di lapangan lapuk yang dipenuhi rumput ilalang. Tapi ada satu rumah di atas bukit kecil, satu rumah yang tak pernah dikunjungi, tak pernah didekati, dan tak pernah dibahas terang-terangan. Di sanalah dia tinggal, lelaki yang telah menjadi bayangan dalam hidup banyak orang. Namanya Ranu. Tapi orang tak memanggilnya begitu. Mereka menyebutnya Ki Ranu, sebuah gelar kehormatan yang dicampur dengan rasa takut. Bukan karena ia seorang tokoh, bukan pula karena ia ulama, tapi karena ia kuat. Kuat dalam sesuatu yang tidak tampak, kuat dalam urusan yang tak bisa dijelaskan logika. Ki Ranu bukan dukun biasa. Ia tak membuka praktik dengan papan nama, mengiklankan diri, tak menerima sembarang tamu. Namun anehnya, dari hari ke hari, tamu-tamunya selalu datang dari ujung kampung sampai kota besar. Mereka yang datang dengan wajah panik, dengan hati penuh dendam, atau dompet penuh uang. Mereka hanya ingin satu, balas dendam tanpa harus kotor tangan, dan Ki Ranu memberikan itu. Orang bilang ilmunya bukan hasil tirakat biasa, bukan sekadar puasa mutih, bukan hanya menyepi di gua. Ilmu Ki Ranu konon diwariskan dari garis darah kelam dari leluhur yang pernah jadi pengikut aliran hitam sebelum zaman penjajahan. Leluhur yang dahulu disebut sebagai pengunci Gunung Kidul, penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia jin buas. Sebuah garis keturunan yang bersekutu bukan dengan jin biasa, tapi dengan makhluk yang haus tumbal dan waktu. Ibunya meninggal saat ia lahir. Ayahnya menghilang secara misterius di hutan belakang rumah saat Ranu masih balita. Ayah dibis oleh nenek yang dikenal pendiam, suka membakar kemenyan, dan sering berbicara sendiri di belakang rumah. Banyak orang percaya, sejak kecil, Ranu sudah dipasrahkan kepada sesuatu yang tak terlihat. Dan sejak kecil pula, ia sering terlihat bicara dengan bayangan, tertawa sendiri, atau menatap langit malam tanpa berkedip sampai subuh menjelang. Saat usianya menginjak remaja, hal-hal aneh mulai terjadi. Seekor ayam tetangga mendadak mati dengan kepala terputar, tanpa ada jejak binatang buas. Seorang guru mengidap bisul misterius setelah memarahi Ranu di sekolah. Bahkan, ada anak perempuan yang jatuh pingsan selama 3 hari setelah menolak ajakan Ranu bermain di kebun. Dan dari situlah deses-deses dimulai.
bahwa Ranu bukan anak biasa, bahwa ia bukan hanya mewarisi darah manusia setelah neneknya meninggal. Rumah kecil di atas bukit itu tak pernah lagi gelap. Bahkan saat listrik mati, jendela rumah Kiranu tetap memancarkan cahaya kemerahan, seperti api kecil yang menari, seakan ada kehidupan lain yang tak tidur di dalam sana. Waktu berjalan, Kiranu tumbuh dewasa, dan kekuatannya tumbuh bersamanya. Orang bilang ia bisa tahu siapa yang membenci siapa hanya dengan menyentuh tanah. Ia bisa menghentikan detak jantung seekor kambing hanya dengan menatap matanya. Dan yang paling menyeramkan, ia bisa membuat orang sakit keras hanya dengan menyebut nama mereka sambil menusuk boneka dari kain kafan dan rambut. Tapi semua itu bukan tanpa bayaran. Kiranu dikenal sangat pilih-pilih dalam menerima klien. Tidak semua permintaan ia penuhi, tapi bila ia sudah mengangguk, maka hidup seseorang benar-benar berada dalam hitungan malam. Konon, setiap kali ia akan melakukan ritual besar, terdengar suara tangisan dari dalam rumahnya. Tak jelas suara siapa. Anak kecil, perempuan, dewasa. Suara itu hanya terdengar beberapa menit, lalu hilang. Dan keesokan harinya, selalu ada berita buruk. Orang kecelakaan, sakit aneh, rumah terbakar, bahkan kehilangan akal sehat. Tak ada yang pernah bisa membuktikan keterlibatannya. Tapi setiap orang tahu. Entah bagaimana mereka tahu, dan itu cukup membuat mereka takut untuk bicara. Orang-orang berani hanya sampai batas pagar rumahnya. Mereka berani melihat, tapi tidak pernah benar-benar memandang. Wajah Kiranu pun jarang. Terlihat ia hanya muncul saat azan maghrib baru saja selesai. Duduk di beranda, diam, menatap kosong ke arah desa. Seakan memeriksa siapa yang akan jadi korban berikutnya. Ia tak punya istri, tak punya anak, tak punya sanak saudara. Tapi ia punya sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ia punya perjanjian lama dengan makhluk dari tempat yang tak bisa dijelaskan. Makhluk yang mungkin tak punya bentuk tapi punya kuasa. Makhluk yang memberinya kekuatan sebagai imbalan dari satu hal, tumbal. Dan itulah alasan mengapa setiap beberapa bulan selalu ada yang sakit tanpa sebab. Selalu ada yang hilang di malam hari. Selalu ada yang mimpi buruk. Mimpi dikejar bayangan tinggi dengan mata menyala dan suara berbisik memanggil nama. Semua itu, kabarnya, hanyalah bagian dari kewajiban Kiranu. Namun sehebat apapun kekuatan seseorang, sepekat apapun ilmunya, waktu selalu datang untuk menagih. Karena malam itu, ketika Kiranu memutuskan untuk menyantet seorang gadis muda yang bahkan tak punya dendam padanya, alam seolah menolak. Ritualnya terganggu, mantranya bergetar, dan yang ia kirim justru kembali kepadanya. Lebih kuat, lebih kejam, lebih mematikan. Dan sejak malam itu, nama Kiranu tak lagi disebut dengan takut, melainkan dengan bisik ngeri bercampur heran. Karena dukun santet paling sakti itu tewas oleh santetnya sendiri. Satu hal yang harus kau tahu tentang dukun santet seperti Kiranu, ilmu mereka bukan sekadar warisan, tapi juga bukti bahwa ketakutan bisa menjadi mata uang paling berharga di dunia. Yang tak kasat mata, dan ketakutan itulah yang dibangun Kiranu. Perlahan, tapi pasti. Seperti kabut yang menutupi jalan tak terlihat jelas, tapi membuat siapapun ragu untuk melangkah. Di desa itu, di kaki bukit kecil tempat Kiranu tinggal, tidak ada yang berani terang-terangan menuduh. Tapi semua tahu siapa yang harus disalahkan. Tiap kali ada peristiwa janggal, itu bukan soal kebetulan, itu reputasi. Dan reputasi Kiranu dibangun dari tubuh-tubuh yang menggigil tanpa sebab, dari jeritan tengah malam, dan dari kematian yang datang seperti pencuri tanpa suara, tapi menyisakan luka. Korban pertama pedagang sayur yang terlalu keras bicara namanya Padarto, pedagang sayur keliling yang terkenal cerewet dan suka mengomentari siapapun, termasuk Kiranu. Suatu hari, ia berkata di warung kopi bahwa Ranu itu cuma sok sakti. Kalau betulan sakti, kenapa hidupnya sepi? Malam itu, Padarto demam tinggi. Besoknya, ia bicara sendiri. Tubuhnya kurus kering dalam hitungan hari. Ia menangis seperti anak kecil, sambil menyebut nama Ranu berkali-kali. 1 minggu kemudian, ia meninggal dengan mata membelalak dan mulut mengangah, seolah sedang menjerit. Korban kedua, calon kepala desa tahun itu, pemilihan kepala desa akan digelar. Salah satu calon kuat bernama Pak Dulo, seorang tokoh masyarakat yang terang-terangan menolak praktik perdukunan di desanya. Dalam sebuah pengajian, ia berkata lantang, "Desa kita harus bersih dari orang-orang yang menyembah jin." Suara azan maghrib terdengar seperti jeritan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam mengitari rumah Pak Dulo. Esok harinya, ia jatuh dari kursi tanpa sebab dan lumpuh seketika.
Ia tak bisa bicara, hanya bisa menatap kosong ke lenggit-lenggit rumahnya selama 3 bulan, sampai akhirnya meninggal. Orang bilang ia ditekan dari dalam. Tapi tidak ada, because luka. Tidak ada diagnosa medis korban ketiga anak perempuan dari kota namanya Siska. Anak pengusaha yang datang ke desa itu saat liburan. Ia tak percaya tahayul, dan sempat tertawa saat mendengar cerita tentang Kiranu dari sepupunya. Ia bahkan sempat berteriak dari depan rumah Kiranu, "Kalau berani, keluar, biar aku foto dan masukin Instagram." Malamnya, ia muntah darah. Tubuhnya membiru. Rumah tempat ia menginap penuh dengan bau amis, dan kemenyan terbakar padahal tidak ada yang menyalakan apapun. Ia dibawa pulang ke kota dalam kondisi setengah sadar. Sejak saat itu, Siska mengalami trauma berat dan tidak bisa melihat bayangan dirinya di cermin. Ia selalu menjerit setiap melihat rambutnya sendiri. Psikiater menyebutnya gangguan mental akut. Tapi keluarganya yakin ia dihukum karena kesombongannya. Korban keempat, istri muda seorang petani ini salah. Satu kisah yang membuat warga semakin yakin akan kesaktian Kiranu. Ada seorang petani tua bernama Pak Saman. Ia menikahi gadis muda dari luar desa, seorang janda cantik yang konon sebelumnya bekerja. Entah bagaimana, sang istri diketahui berselingkuh. Pak Saman, yang kesal dan merasa dipermalukan, diam-diam naik ke bukit dan bertamu ke rumah Kiranu. Tak ada yang tahu isi pembicaraannya. Tapi 7 hari kemudian, istri muda Pak Saman ditemukan, tewas di kamar, telentang dengan tubuh masih utuh. Namun wajahnya seperti orang berusia 90 tahun. Kulitnya keriput, matanya cekung, giginya rontok, seperti waktu mempercepat hidupnya dalam semalam. Orang percaya itu adalah bentuk santet pengeringan jiwa, salah satu ilmu terlarang yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah menyerahkan ruhnya untuk balas dendam. Korban kelima, bayi yang baru lahir ini korban paling kelam, dan yang membuat Kiranu akhirnya dijauhi total oleh masyarakat. Ada pasangan muda yang baru menikah, dan istrinya melahirkan anak laki-laki. Anak itu tampan, sehat, dan lahir tepat di malam Jumat Kliwon. Tak disangka, anak itu ternyata cucu dari lelaki yang pernah berselisih dengan Kiranu bertahun-tahun lalu. Seminggu setelah kelahiran, bayi itu menangis tanpa henti setiap malam. Dokter tak menemukan penyebabnya. Sampai suatu malam, orang tua si bayi melihat luka gores berbentuk garis di dada anaknya, dan bau busuk memenuhi kamar. Mereka pindah dari desa dalam waktu 2 hari. Tapi kabar yang beredar, bayi itu meninggal 3 minggu kemudian, dengan wajah menghitam, seperti terbakar. Ada suara-suara aneh yang muncul dari kamarnya setiap pukul 2 pagi. Warga percaya, ini bukan hanya soal santet, ini soal dendam antar darah. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Ketakutan yang terus meningkat setelah korban demi korban berjatuhan. Warga tak lagi berani macam-macam. Bahkan, orang-orang yang awalnya skeptis pun mulai memasang azimat di rumah mereka. Anak-anak dilarang keluar selepas maghrib. Doa-doa dibaca lebih keras setiap malam. Surau tak pernah sepi, tapi di atas bukit sana, rumah Kiranu tetap sepi, dingin dan tak tersentuh. Tak ada hukum yang bisa menyentuhnya. Polisi pun tak bisa berbuat banyak karena tidak ada bukti. Semua hanya cerita, tapi cerita yang terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Kiranu adalah bayangan yang menyelimuti desa. Ia tidak butuh hadir untuk menakut-nakuti. Cukup dengan menyebut namanya, dan suasana mendadak menjadi sunyi. Tapi seperti segala sesuatu yang melampaui batas, ketakutan itu akhirnya menantang kekuatan yang lebih tinggi, dan ketika ia menyantet seorang gadis muda yang tidak bersalah, segala ilmu hitam, semua perjanjian gaib, dan seluruh reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun hancur dalam satu malam. Ilmunya berbalik, tubuhnya hancur, jiwanya menghilang tanpa sempat menyesal, karena dunia ini, sehitam apapun, tetap punya batas. Dan batas itu datang dalam bentuk seorang gadis 20 tahun yang tak bisa disentuh oleh ilmu setan. Tidak ada yang menyangka kehancuran seorang dukun santet paling ditakuti di Banten justru dimulai dari sosok yang tampaknya paling lemah. Bukan seorang ustadz, bukan paranormal dari kota, bukan pula seorang pendekar ilmu batin, tapi seorang gadis muda berusia 20 tahun, namanya Ayu. Ia datang seperti angin semilir, tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal. Namun, pada suatu sore menjelang maghrib, tubuh kurusnya terlihat menuruni bukit dan melintasi jalan setapak menuju desa. Ia membawa tas kecil, mengenakan gamis polos warna biru muda, dan jilbab sederhana. Di tangannya ada kantong kresek berisi kitab dan air mineral. Tidak menonjol, tidak mengganggu, tapi entah mengapa, kehadirannya langsung menarik perhatian. Ayu menumpang tinggal di rumah Bunyai, Zaitun janda tua pemilik musala kecil
yang berada tepat di pinggir sawah. Menurut pengakuannya, Ayu adalah santri pindahan dari pesantren di daerah Rangkas Bitung. Ia datang untuk mencari suasana baru, katanya, karena ingin menyendiri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Warga menyambutnya biasa saja, ramah, tapi tidak terlalu akrab. Tapi anak-anak cepat akrab dengannya. Ayu sering mengajar mengaji selepas asar, membantu ibu-ibu membersihkan musala, dan setiap malam duduk diam membaca wirid di teras rumah. Tidak pernah ikut bergosip, tidak pernah bertani-tania soal Kiranu atau cerita gelap desa itu. Namun justru dari sanalah semuanya mulai terasa berbeda. Aura yang tidak biasa. Beberapa warga mulai membicarakan Ayu bukan karena kelakuannya, tapi karena auranya. Banyak yang merasa tenang jika berada di dekatnya. Bayi yang biasanya rewel saat malam, mendadak tertidur pula saat digendong Ayu. Seorang ibu yang menderita gangguan tidur selama bertahun-tahun, merasa lebih nyenyak setelah diberi air putih yang sebelumnya disentuh Ayu. Tak lama setelah Ayu datang, banyak hal aneh terjadi, tapi aneh yang menenangkan. Burung-burung kembali berkicau di pagi hari. Angin yang biasanya dingin dan menusuk, kini lebih hangat. Bahkan rumah-rumah yang dulunya rutin disambangi makhluk tak kasat mata mulai terasa hening dan damai. Tapi bukan berarti semua senang akan kehadirannya. Karena jauh di atas bukit sana, di rumah kayu yang tertutup ilalang tinggi, Ki mulai merasa tidak nyaman. Pertanda bahaya dari sang dukun. Suatu malam, asap hitam mengepul dari cerobong rumah Kiranu. Beberapa warga melihatnya berdiri di halaman, membakar kemenyan sambil berkomat-kamit. Matanya merah, napasnya terengah. Ia mencabik-cabik boneka kain kafan dan menancapkan jarum emas di setiap titik. Tapi ritual itu terasa kosong. Tidak ada angin yang menyahut, tidak ada gemuruh, tidak ada suara-suara dari balik dinding dimensi. Ritualnya terasa hambar, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi segala santetnya keluar dari tubuh. Dan dinding itu bermula sejak Ayu datang. Kiranu mulai gelisah. Ia tahu kekuatannya sedang diuji, tapi oleh siapa? Ia mencoba menelusuri nama-nama baru di desa, dan di sanalah ia menemukan seorang gadis muda yang datang tanpa alasan, tanpa keluarga, dan tinggal dekat musala. Ia tak langsung bertindak, tapi semakin lama tubuhnya sendiri mulai memberontak. Kiranu mulai sering mimisan. Ia susah tidur, telinganya mendengung setiap kali azan berkumandang, bahkan cermin di kamarnya pecah tanpa disentuh. Dan di tiap mimpinya, ada sosok perempuan muda berdiri di padang rumput, menghadap kiblat, dengan sinar putih menyelimuti tubuhnya. Perempuan itu, Ayu yang bukan gadis biasa Bunyai Zaitun, yang selama ini tinggal bersama Ayu, juga mulai menyadari bahwa gadis ini bukan sembarangan. Suatu malam, Bunyai melihat Ayu terbangun sekitar jam 2 dini hari. Tapi ia tidak bangun seperti orang biasa. Ia bangkit dari tidur tanpa membuka mata. Kemudian duduk di pojok kamar, membaca doa dengan suara lirih, namun tegas. Tak lama, seekor ular hitam muncul dari bawah kolong lemari makhluk kiriman yang sudah 3 malam mengganggu Bunyai. Menetap, dan ular itu mendesis ketakutan, lalu pergi begitu saja keluar rumah, seperti diusir oleh sesuatu yang jauh lebih tinggi dari manusia. Besok paginya, Ayu bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap menyapu halaman, memberi makan kucing liar, dan mengajari anak-anak Ikro. Namun sejak saat itu, Bunyai tahu, Ayu bukan sekadar santri. Ayu adalah penjaga. Kabar sampai ke telinga Kiranu ketika kabar soal keistimewaan Ayu makin santer terdengar. Kiranu merasa waktunya makin sempit. Ia merasa kekuatannya terus menurun setiap kali Ayu melangkah di sekitar desa. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi, menahan dan meredam energinya. Dan Kiranu, dalam keangkuhan dan keputusasaannya, memutuskan satu hal yang menjadi kesalahan terakhir dalam hidupnya: menyantet Ayu. Ia menganggap Ayu sebagai ancaman. Ia tidak peduli siapa dia sebenarnya. Baginya, siapapun yang mengganggu keseimbangan ilmu harus disingkirkan. Maka malam itu, ia melakukan ritual terkuat yang pernah ia lakukan. Ritual yang biasanya hanya dilakukan untuk menjatuhkan sesama dukun atau tokoh spiritual kelas atas. Boneka anyaman kulit, rambut korban, tanah, kuburan, dan darah ayam hitam, semua dikumpulkan, semua dirapal. Kiranu membaca mantra selama 3 jam tanpa henti. Tapi malam itu, ritualnya gagal. Udara mendadak dingin, api padam meski tidak ada angin, dan dari bayangan tembok, muncul sosok putih berdiri membelakanginya. Dengan suara tenang namun mematikan, "Engkau telah melampaui batas." Kiranu tersungkur, matanya membelalak, tubuhnya kejang. Dan ketika pagi datang, ia ditemukan tewas, mulut penuh belatung,
tangan mencengkeram rambut panjang milik Ayu. Sejak saat itu, Ayu menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumah Bunyai dikunci. Kitab-kitab Ayu tertinggal di rak. Namun, tidak satu pun jejaknya ditemukan. Orang percaya, Ayu bukan manusia biasa. Mungkin wali, mungkin keturunan ulama agung. Tao Monkey, utusan dari langit yang diturunkan untuk mengakhiri perjalanan kelam seorang dukun yang terlalu lama bermain di wilayah setan. Dan dari situlah, cerita ini berubah dari kisah tentang dukun sakti menjadi kisah tentang kekuatan yang tak bisa disentuh oleh ilmu hitam. Setiap dukun santet yang telah mencapai level tertinggi, seperti Ki Ranu, tidak akan sembarangan memilih korban. Bukan karena rasa kasihan, bukan karena moral, tapi karena mereka tahu ada harga dan risiko dari setiap nama yang mereka targetkan. Jiwa yang disentuh santet tak sekadar menjadi mangsa. Ia adalah pintu yang bila salah buka, bisa berbalik menelan si pengirim. Dan itulah mengapa pertanyaan terbesar hingga kini masih menggema di desa itu. Mengapa Ayu? Kenapa seorang gadis muda, polos, penyendiri, yang bahkan tak pernah menyebut nama Ki Ranu, justru menjadi target serangan paling mematikan dalam sejarah dukun santet Banten? Jawabannya tidak sesederhana dendam atau permintaan klien. Jawaban ada di antara ketakutan, penglihatan gaib, dan peringatan leluhur yang diabaikan. Ketakutan yang tak terucapkan sejak kedatangan Ayu. Ki Ranu merasakan sesuatu yang tak biasa. Ia tak pernah melihat langsung wajah Ayu, tapi ia tahu Ada yang berjalan bersama gadis itu. Setiap kali Ayu lewat di bawah bukit, rumah Ki Ranu menjadi panas. Air sumurnya mendidih. Lalat hitam masuk ke kamarnya, mati seketika. Dan api dupa selalu padam meski tak ada angin. Ki Ranu mencoba menyangkal, tapi malam demi malam, mimpinya dihantui oleh sosok berjubah putih, berdiri membelakanginya, membaca ayat-ayat yang tak bisa ia lawan. Dalam dunia para pelaku ilmu hitam, mimpi seperti itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan gaib. Dawn Bias yang datang membawa peringatan bukan dari kalangan jin, tapi dari mereka yang lebih tinggi. Penjaga cahaya, Ki Ranu tahu, ini bukan urusan sepele. Ia mencoba mengunci rumahnya dengan pagar gaib. Ia menanam pusaka di 4 penjuru halaman. Nomen Tet, malamnya tidak tenang, karena pada saat itulah ia sadar ilmunya sedang dilawan. Bahkan sebelum ia menyerang, penglihatan dari lembah bayangan suatu malam, Ki Ranu melakukan ritual pemantauan gaib, sebuah teknik kuno yang hanya digunakan para dukun tingkat tinggi untuk melihat kekuatan spiritual seseorang. Dengan membakar mata ayam hitam dan darah kelelawar, ia membuka lorong pandangan menuju alam bawah sadar targetnya. Biasanya, ia akan melihat aura target sebagai warna. Merah untuk marah, hitam untuk lemah, hijau untuk tenang. Tapi Ayu tak punya warna. Yang Ki Ranu lihat adalah cahaya putih menyilaukan, menyelimuti seluruh tubuh gadis itu, membuatnya tak bisa menatap lama-lama. Dan dari balik cahaya itu, muncul bayangan besar, bersayap, dengan sorot mata tajam. Bayangan itu menunjuk ke arah Ki Ranu dan berkata dalam bahasa yang tidak manusiawi, "Berhenti." Atau Ki Ranu terjaga dengan tubuh berkeringat dan suara jantung berdebar tak karuan. Tapi alih-alih berhenti, egonya menuntut lebih bagi Ki Ranu. Ancaman adalah tantangan, apalagi ketika ia tahu kekuatannya mulai terkikis oleh kehadiran Ayu. Ia merasa dihina, dilucuti, diremehkan di tanahnya sendiri. Ia bersumpah, jika Ayu bukan siapa-siapa, ia akan hancur malam itu juga. Dan jika Ayu ternyata bukan manusia biasa, maka dunia akan menyaksikan benturan kekuatan gelap dan terang. Tumbal yang tidak diterima, satu hal yang jarang diketahui orang awam. Setiap dukun santet tidak hanya mengirim kutukan, mereka menukar antara nyawa korban dengan sesuatu yang diminta oleh penunggunya selama ini. Ki Ranu selalu berhasil karena makhluk-makhluk yang ia pelihara menerima tumbal dan balasan darah dengan senang hati. Namun saat ia menargetkan Ayu, makhluk-makhluk itu menolak. Ya, mereka menolak permintaannya. Suara-suara gaib dalam ritual malam itu berubah murka. Tempat pembakaran dupa meledak kecil. Salah satu jin pendampingnya yang konon sudah bersamanya sejak usia remaja tiba-tiba berteriak dari dimensi lain, "Jangan sentuh dia, kau takkan sanggup menanggung akibatnya." Tapi Ki Ranu keras kepala. Ia memilih melawan. Ia berkata, "Kalau kalian tak sanggup, aku sendiri yang akan menyentuhnya." Dan dengan itu, ia melepaskan mantra pamungkas. Mantra yang tidak hanya menyentuh fisik, tapi menyasar jiwa dan garis keturunan seseorang. Namun saat mantra itu menyentuh nama Ayu, lorong gaib terbuka secara paksa. Dan dari balik lorong itu, muncul bayangan Ayu sendiri berdiri tenang, memandang Ki Ranu
dengan mata menyala keemasan. Bibir membaca ayat-ayat yang menggema dari 7 langit. Kiranu terlempar dari ruang ritual. Tubuhnya menghantam dinding, darah keluar dari telinganya. Dan malam itu, ia tahu ia telah salah pilih korban. Ayu, pewaris cahaya, atau penjaga tersembunyi, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya. Ayu, tapi ada desas-desus lama di kalangan kiai sepuh dan para penjaga ilmu putih. Konon, di zaman dahulu, ada 7 wali yang menyembunyikan anak-anak penjaga di berbagai tempat. Anak-anak itu ditanam di tengah masyarakat, hidup sebagai manusia biasa, namun memiliki benteng spiritual yang sangat kuat. Mereka hidup tenang, tidak mencampuri urusan dunia, namun jika muncul kekuatan gelap yang melewati batas, para penjaga ini akan terbangun, menyeimbangkan kekuatan alam dan menghapus pengaruh iblis dari bumi. Banyak yang percaya Ayu adalah salah satu dari mereka, seorang penjaga yang datang saat waktunya tiba. Bukan karena ia ingin, tapi karena alam semesta mengutusnya. Jadi, mengapa Ayu menjadi target santet? Bukan karena ia jahat, bukan karena ia menantang, tapi justru karena ia ancaman bagi kegelapan, dan karena Kiranu terlalu lama bergelimang ilmu hitam. Ia tak lagi bisa membedakan mana manusia biasa dan mana utusan dari alam terang. Ia menyentuh yang tak boleh disentuh. Ia melangkahi batas yang tak boleh dilangkahi. Dan ia membayar dengan nyawanya sendiri. Sepi dan penuh kengerian. Karena kadang, kegelapan paling besar tak datang dari iblis, tapi dari manusia yang menolak berhenti saat diberi peringatan. Malam itu, langit di atas desa mendadak terasa berat. Awan menggumpal gelap tanpa suara petir. Angin berhenti. Burung hantu tidak bersuara. Dan bahkan jangkrik pun diam seolah seluruh alam menahan napas, menanti sesuatu yang tak biasa. Di atas bukit, di rumah tua yang telah lama menjadi pusat bisik-bisik ketakutan, Kiranu mempersiapkan ritual yang ia sebut sebagai pemanggilan pamungkas. Ini bukan santet biasa. Ini bukan sekadar kutukan pengirim penyakit. Ini adalah mantra pelumpuh jiwa. Warisan dari leluhurnya yang konon pernah menumbangkan Kiai Sakti di masa penjajahan Belanda. Dan malam itu, satu nama tertulis di kertas berisi huruf Arab melingkar yang dibakar perlahan dengan minyak zaitun dan kemenyan hitam. Ayu, persiapan ritual dan ditanda awal keganjilan biasanya. Kiranu tenang saat memulai prosesi, tapi malam itu ia gelisah. Tangannya gemetar meski suhu ruangan dingin. Dupa yang seharusnya menyala lurus malah berasap ke bawah. Dan lilin ritual yang selalu ia gunakan, lilin merah darah dari Pulau Madura, terus padam meski tak ada angin. Ia menyalakannya 3 kali pula padam, sampai akhirnya ia menggeram dan berkata, "Kalau malam ini gagal, aku serahkan diriku sepenuhnya." Ia menaburkan tanah kuburan di sekitar lingkaran pusaka, meletakkan tulang jari ayam hitam di sisi utara rambut korban, di sisi selatan, dan air kembang dari makam tua di tengah-tengah lingkaran. Ritual pun dimulai. Pemanggilan gaib yang terhalang biasanya. Pada titik ini, Kiranu akan merasa tubuhnya terangkat ke dimensi antara sadar dan tidak sadar. Matanya akan terpejam, tapi jiwanya bebas menembus dinding gaib. Makhluk-makhluk pendamping jin dari garis hitam akan datang satu persatu, menawarkan bantuan sesuai dengan bayaran darah yang ia janjikan. Namun malam itu, tidak ada satupun yang datang. Ruang menjadi hening. Waktu seolah berhenti. Dan dari kejauhan, ia justru mendengar suara perempuan membaca ayat suci lantang, bersahut dan menggetarkan dada. Kiranu membuka mata, tapi bukan dunia nyata yang ia lihat. Ia berada di lorong panjang yang ujungnya dipenuhi cahaya. Dan dari balik cahaya itu, muncullah sosok. Berdiri tegak, mengenakan gamis putih bersih. Sosok itu, Ayu. Tatapan yang membakar ilmu Ayu tidak bicara. Ia hanya menatap, namun dari matanya terpancar sinar kuning keemasan yang menusuk langsung ke batin Kiranu. Tubuh Kiranu mendadak kaku. Tangannya terbakar tanpa api. Simbol-simbol gaib di lantai yang ia lukis dengan darah ayam cemani mendidih dan meleleh seperti lilin. Cincin besi di jarinya terlepas sendiri dan jatuh, mengeluarkan suara jeritan saat menyentuh tanah. Tiba-tiba, semua jin yang ia panggil selama ini muncul di sekeliling, tapi tidak untuk membantunya. Mereka membelakanginya, seolah berkata, "Kami tak ikut campur, karena yang kau lawan bukan manusia." Tubuhnya sendiri mulai melawan. Kiranu berteriak, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya sendiri mulai menyerangnya. Tangan kanannya kaku, lehernya terpuntir pelan. Matanya melihat bayangan Ayu terus membesar, hingga menutupi seluruh ruang dari mulutnya. Darah mulai keluar setetes demi setetes. Namun, bukan merah pekat, melainkan hitam legam, seperti minyak panas yang mendidih.
Mantranya yang biasanya bisa ia ucapkan dengan lancar tiba-tiba tertahan di lidah. Setiap kali ia mencoba membaca nama-nama jin pelindungnya, suaranya hilang. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokannya dari dalam. Mantra memantul balik dalam upaya terakhir. Kiranu mengambil boneka santet dari kain kafan. Ia tusuk bagian perut boneka itu 3 kali. Ia ucapkan mantra terakhir. Zashartin nafsi. Ayu binti tiada nama. Aku cabut ruhnya dari 3 titik. Malam ini juga. Tapi saat itu pula, tubuh Kiranu sendiri menggeliat hebat. Ia terlempar dari duduknya, menghantam dinding kayu, lidahnya menegang, kakinya bergetar seperti kejang. Dan dari boneka itu, bukan darah yang keluar, melainkan asap putih pekat yang berubah menjadi wajah Ayu, dan berkata, "Ilmumu kembali padamu, Ranu. Siapkah kau menanggungnya?" Detik-detik kematian yang tidak wajar pagi harinya. Rumah Kiranu sepi, pintu tertutup, tapi bau busuk menyengat hingga ke jalan setapak. Warga akhirnya memberanikan diri mendobrak pintu dan yang mereka lihat membuat beberapa orang pingsan seketika. Kiranu tergeletak di tengah lingkaran ritual yang gosong. Tubuhnya membatu, matanya terbuka lebar. Dari mulutnya, belatung keluar seperti air terjun. Tangannya menggenggam sehelai rambut panjang hitam dan di telapak kirinya tercetak luka berbentuk lafaz Allah. Tidak ada tenda-tenda pembunuhan, tidak ada luka senjata tajam, tidak ada jejak manusia lain. Tapi ruangan itu dingin. Kuburan santet Kiranu bukan hanya gagal, tapi berbalik arah. Mantranya tidak hanya tak menyentuh Ayu, tapi justru menyentuh jiwanya sendiri, menghancurkan benteng-benteng ilmu hitam yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Dalam dunia perdukunan tingkat tinggi, kegagalan semacam ini bukan sekadar aib. Ini adalah penghakiman spiritual. Dan penghakiman itu datang bukan dari manusia, tapi dari kekuatan langit yang turun lewat sosok sederhana bernama Ayu. Ilmu hitam paling sakti sekalipun tidak akan pernah bisa menyentuh mereka yang ditetapkan untuk menjadi cahaya. Kematian Kiranu seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Tapi siapapun yang benar-benar paham dunia gaib tahu, dukun sebesar dia tidak akan mati seperti manusia biasa. Karena ketika seseorang hidup terlalu lama bersandar pada makhluk tak kasat mata, maka kematiannya bukan sekadar soal napas yang berhenti, tapi soal janji-janji yang belum lunas. Dan malam setelah jenazah Kiranu dikuburkan, tanpa doa, balasan itu dimulai. Kuburan yang menolak tenang Kiranu dikuburkan diam-diam oleh beberapa warga dan tokoh adat. Tidak ada tahlilan, tidak ada air doa, hanya liang kecil di tanah tandus belakang bukit, tepat di bawah pohon beringin yang sudah lama dikenal sebagai penjaga batas. Namun sejak jenazahnya masuk ke tanah, tanda-tanda keanehan muncul. Tanah kubur itu selalu basah, meski tidak pernah hujan. Batu nisan yang dipasang 3 kali selalu retak keesokan harinya. Dan dari lubang-lubang kecil di sekeliling gundukan, keluar ular kecil setiap tengah malam. Menyebar ke desa lalu, hilang begitu saja saat azan subuh berkumandang. Warga yang tinggal di sekitar bukit mulai terganggu. Mereka mendengar suara erangan dari bawah tanah. Beberapa mendengar desahan napas panjang, berat, seperti orang sedang menahan sakit. Dan lebih dari itu, beberapa orang bermimpi didatangi Kiranu. Mimpi-mimpi penghuni desa. Dalam mimpi-mimpi itu, Kiranu tidak terlihat seperti dulu. Wajahnya separuh hangus, matanya putih tanpa bola, dan dari mulutnya mengalir cairan hitam. Ia tidak marah, ia tidak mengamuk, ia memohon, "Tolong keluarkan aku dari sini. Aku dikurung, aku dibakar, aku ditertawakan oleh makhlukku sendiri." Warga terbangun dengan tubuh panas dan sesak napas. Ada yang sampai harus diruqyah karena tak bisa berhenti menangis selama 2 hari. Dan yang paling parah adalah keluarga dari para klien lama Kiranu. Mereka yang pernah memesan santet dari Kiranu, baik yang masih hidup maupun yang anak kukannya, satu persatu mulai mengalami gangguan aneh. Kutukan menyebar ke bekas klien seorang mantan kepala desa yang pernah menggunakan jasa Kiranu untuk menyingkirkan lawan politiknya, meninggal dengan tubuh membusuk hanya 3 jam setelah merasa pusing. Anaknya, yang kini menjadi pengusaha sukses, mulai melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan setiap malam. Karyawannya melapor sering mendengar suara tangisan dari ruangan kosong di kantor. Di kampung sebelah, seorang janda kaya yang dulu pernah meminta Kiranu menyerang istri simpanan suaminya mengalami kelumpuhan aneh. Tangannya mengejang membentuk simbol seperti huruf Arab terbalik. Dokter angkat tangan, tapi paranormal menyebut itu kutukan yang kembali. Karena ilmu santet tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk kembali ke pemiliknya atau sepihak yang terlibat di dalamnya. Dan kini, ilmu-ilmu Kiranu tak punya tuan.
Mereka liar, mereka lapar, dan mereka mencari siapapun yang pernah menjadi bagian dari perjanjian kelam itu. Perubahan energi di desa-desa yang dulu selalu sunyi dan mencekam, kini justru terasa penuh dengan kegelisahan. Langit mendung terus-menerus selama 7 hari. Petit menyambar walau tidak turun hujan. Sapi-sapi mengamuk malam hari. Dan bayi-bayi menangis serentak di jam yang sama. Jam 2:03 dini. Hari waktu yang sama ketika Kiranu menghembuskan napas terakhirnya. Bahkan, musala tempat Ayu biasa mengajar pun mengalami gangguan. Mikrofon berbunyi sendiri, lampu berkedip. Dan Bunyai Zaitun pernah mendengar suara langkah berat memasuki musala saat ia sedang sendiri. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun, hanya sajadah yang tergulung sendiri, dan bau dupa menyengat yang tertinggal. Arwah Kiranu ditolak 2 alam menurut. Seorang kiai sepuh yang datang dari luar desa yang secara tak sengaja mendengar kisah ini, arwah Kiranu sekarang terjebak. Ia tidak diterima di alam manusia karena tubuhnya telah mati. Ia juga tidak diterima di alam jin karena perjanjiannya telah ia khianati. Ia seperti bayangan tanpa tuan, berkeliaran, penuh amarah dan kesepian. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ia tidak bisa reinkarnasi. Jiwanya terlalu rusak untuk kembali, terlalu gelap untuk dibersihkan, terlalu berat untuk diangkat. Itulah mengapa ia muncul dalam mimpi. Itulah mengapa ilmunya menyebar tak terkendali. Itulah mengapa kutukan-kutukannya tak bisa dikendalikan siapapun. Ayu tidak pernah kembali setelah kematian Kiranu. Ayu menghilang, bukan melarikan diri, bukan pindah tempat, tapi menghilang begitu saja. Kitab-kitabnya tertinggal, pakaian terakhirnya masih tergantung di balik pintu. Namun tubuh dan jejaknya lenyap. Warga hanya bisa menebak apakah ia kembali ke dimensi asalnya. Apakah telah selesai? Yang jelas, semenjak Ayu pergi, tidak ada satupun dukun dari luar desa yang berani masuk ke sana. Bahkan paranormal dari Jakarta yang mencoba membersihkan bekas rumah Kiranu pulang dengan mata merah dan bibir tidak bisa berhenti komat kemit selama 3 hari 3 malam karena bekas ilmu itu masih hidup. Dan arwah Kiranu masih menunggu, masih mencari, masih berusaha menembus batas yang membakarnya malam itu. Balasan gaib atas tindakan terakhir Kiranu bukanlah kematian biasa, melainkan penghakiman dimensi yang lebih tinggi yang menghukum bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwa, warisan, dan seluruh bekas langkah yang pernah ditinggalkannya. Ilmu hitam yang tidak selesai, kutukan yang tidak tuntas, perjanjian yang dilanggar, itu menjelma menjadi malapetaka tanpa wujud. Dan satu-satunya yang mampu mengunci semua itu telah pergi entah kemana. Namanya Ayu, gadis yang bukan gadis. Cahaya yang datang, lalu hilang, meninggalkan bekas yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang masih hidup di desa itu. Awalnya, kematian Kiranu disambut dengan rasa lega, seperti lepas dari cengkeraman tak kasat mata yang selama ini membungkam mulut dan hati banyak warga. Desa kecil di lereng bukit itu, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang santet, dendam, dan kematian aneh akhirnya bisa menarik napas. Atau begitulah yang mereka kira. Ternyata, yang mati bukanlah ancaman. Yang mati hanyalah jasad. Dan justru setelah kematiannya, roh kegelapan yang ia bangun selama puluhan tahun mengamuk. Awal gangguan tidak lagi hanya bisikan malam pertama setelah pemakaman Kiranu. Banyak warga melaporkan hal-hal ganjil. Pintu rumah bergoyang sendiri padahal terkunci rapat. Cermin di dalam kamar mandi tiba-tiba retak secara diagonal. Lampu berkedip tanpa sebab. Dan yang paling sering, suara orang berjalan di atap. Padahal rumah mereka berdinding kayu dan beratap seng yang mustahil dipijak manusia. Tapi yang membuat semuanya berubah dari sekadar ganjil menjadi mengguncang adalah mimpi kolektif ya. Hampir seluruh warga terutama yang pernah bersinggungan dengan Kiranu mengaku bermimpi sosok yang sama. Sosok dengan wajah hangus, mata putih tanpa pupil, berdiri di depan rumah masing-masing, berkata dengan suara parau, "Aku belum selesai. Siapapun yang tahu harus membayar. Kalian diam terlalu lama." Ketegangan mulai mencekam, berita menyebar dengan cepat dari rumah ke rumah, dari warung kopi hingga langgar. Orang-orang mulai takut keluar malam. Anak-anak dilarang bermain selepas maghrib. Bahkan ayam-ayam dipelihara dalam kandang tertutup karena beberapa kali ditemukan mati mendadak dengan mata melotot. Warga yang dulu pernah menjual tanahnya ke Kiranu atau menerima uang ritual darinya mengalami gangguan lebih parah. Seorang pemuda mendadak bisu total setelah bermimpi disuruh menjaga lilin merah di sebuah ruang sempit. Seorang ibu yang pernah memakai air kiriman dari Kiranu untuk santet tetangganya tidak bisa tidur selama 5 hari. Saat ia memejamkan mata,
Selalu ada tangan busuk dari bawah kasur yang mencengkeram kakinya. Dan seorang pria tua, dulunya teman dekat Kiranu, ditemukan meninggal dengan tubuh meringkuk seperti janin dan di dalam mulutnya penuh serpihan kaca. Desa mulai gemetar. Bukan karena apa yang mereka lihat, tapi karena apa yang mereka tahu, tapi dulu mereka diamkan. Musala dan masjid tak lagi aman biasanya. Tempat ibadah adalah perlindungan terakhir, tapi kali ini bahkan sajadah pun basah saat digunakan untuk sholat malam. Seorang imam mendadak jatuh pingsan ketika memimpin tahlilan untuk Kiranu padahal baru memulai surat Al-Fatihah. Setelah sadar, ia berkata, ada wajah yang menatap dari dalam Al-Quran. Beberapa warga yang nekat mengadakan yasinan massal malah diganggu. Al-Quran yang mereka baca tiba-tiba kosong, halaman-halamannya putih bersih. Suara azan maghrib dari pengeras suara tiba-tiba berubah menjadi jeritan panjang, membuat warga menutup telinga dan menangis. Bau daging busuk menyebar entah dari mana. Setiap kali doa untuk almarhum dibacakan, ketakutan berubah menjadi histeria. Butuh waktu lama. Desa berubah total. Setiap malam seperti berada dalam film horor yang tak berkesudahan. Warga mulai tidur barimai-rami di satu ruangan, takut tidur sendiri. Lilin dinyalakan di setiap sudut rumah, padahal listrik menyala. Kuburan Kiranu dijaga 3 orang pemuda secara bergilir. Walau mereka semua tak pernah berani menatap batu nisannya langsung, beberapa keluarga mulai pindah dari desa. Sebagian membawa anak-anak keluar kota. Bahkan tokoh adat dan ketua RT pun kehilangan wibawa karena mereka juga ikut takut. Malam ke-7 setelah kematian Kiranu, sebuah rumah terbakar tanpa sebab. Tidak ada listrik bocor, tidak ada kompor menyala, tapi dari puing-puing hangus itu, warga menemukan satu benda yang membuat semua orang membisu. Sebuah boneka santet yang biasa digunakan Kiranu, tertusuk paku di bagian dada, dan ada secarik kertas bertuliskan, ini belum selesai, tidak ada tempat untuk mengadu paranormal dari kota dipanggil. Tapi 2 dari mereka menolak setelah mendengar nama Kiranu, yang satu bersedia datang. Pulang keesokan harinya dalam keadaan demam tinggi dan mulutnya terkunci. Ustadz dari luar desa mencoba membantu. Namun baru menginjakan kaki di halaman musala, ia muntah darah dan pingsan. Ketika sadar, ia hanya berkata satu hal, kalian membiarkan keburukan tumbuh terlalu lama. Sekarang kalian harus menuainya sendiri. Ketakutan massal bukan datang dari satu makhluk yang melompat keluar dari kegelapan, tapi dari kesadaran kolektif bahwa warga desa ini selama bertahan-tahan telah membiarkan Kiranu menyakiti orang lain tanpa pernah bersuara. Mereka tahu, mereka melihat, tapi mereka memilih diam. Dan kini, suara-suara yang dulu mereka bisukan kembali sebagai jeritan. Jeritan yang tak bisa dihentikan dengan doa singkat atau air suci. Karena sekali kamu memberi ruang pada kegelapan, maka ia akan menagih. Dengan ketakutan yang diturunkan, bukan 1, tapi 7 generasi. Saat teror tak kunjung redah, dan mimpi buruk berubah menjadi kenyataan, warga mulai menyadari satu hal. Kunci dari semua ini tidak datang dari luar desa. Bukan dari paranormal, bukan dari ustadz luar kota, bahkan bukan dari Ayu yang sudah menghilang, melainkan dari seseorang yang selama ini berdiri di tengga-tengga mereka. Orang dekat Kiranu sendiri, namanya Pak Dirga, usianya lebih dari 60 tahun. Dulu, ia dikenal sebagai tukang kayu, ramah, pendiam, dan sering membantu warga membangun saung atau memperbaiki genteng. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa Pak Dirga adalah murid pertama Kiranu, saksi hidup dari semua permulaan. Dan malam itu, setelah melihat cucunya kerasukan tanpa sebab, Pak Dirga akhirnya tak kuat lagi menyimpan rahasia. Pengakuan pertama, aku bukan sekadar tukang kayu di tengah malam yang dingin. Pak Dirga datang ke musala. Ia duduk di depan Bunyai Zaitun dan beberapa warga yang masih terjaga karena takut tidur. Dengan suara serak, ia berkata, sudah cukup, aku harus bicara sebelum semuanya makin parah. Semiudayam, tak ada yang menyangka, pria tua yang selama ini terlihat biasa menyimpan dosa yang luar biasa. Aku murid pertama Kiranu dulu. Aku yang bantu gali lubang pertama di belakang rumahnya. Lubang tempat menyimpan kepala monyet dan kendi darah pertama untuk perjanjian. Suara-suara mulai bergetar. Ada yang menangis pelan. Tapi Pak Dirga melanjutkan, aku tahu semua nama yang pernah minta tolong ke Ranu. Aku yang bantu siapkan sesajen, pilih malam, sampai menentukan korban. Tapi yang paling kutakuti adalah satu janji yang belum ditepati. Ranu berjanji akan menyerahkan satu keturunan kami sebagai penjaga pusaka. Tapi ia langgar, ia tipu makhluknya sendiri. Dan sekarang, makhluk-makhluk itu menagih bukan cuma satu nyawa, tapi seluruh garis keturunan dan semua orang yang tahu. Termasuk rasa bersalah yang menumpuk. Pak Dirga mengaku
Selama bertahan-tahan, ia pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia menyesal, tapi takut. Karena setiap kali ia ingin keluar dari lingkaran, setan itu, Kiranu, akan mengancam. Kalau kau buka mulut, anakmu yang pertama akan diambil. Kalau kau lari, rumahmu akan terbakar. Dan kalau kau lawan, kau akan dibungkam dari dalam. Ancaman itu nyata. Pak Dirga pernah mencoba kabur ke kota, tapi dalam satu malam, anak keduanya mendadak lumpuh. Istrinya mimisan seminggu penuh, dan ayam-ayam di kandangnya berkicau seperti bayi menangis. Aku pikir, selama Ranu masih hidup, aku harus tunduk. Tapi ternyata bahkan setelah dia mati, ilmunya belum mati. Rahasia terbesar, Ayu sudah dikenal sebelumnya yang membuat semua orang semakin terkejut adalah saat Pak Dirga menyebut nama Ayu. Kalian pikir Ayu muncul tiba-tiba? Tidak, dia bukan santri biasa. Dia datang karena tahu waktunya sudah tiba. Aku pernah melihatnya 20 tahun lalu saat Ranu baru mulai belajar ilmu pengikat arwah. Ayu berdiri di belakang warung tua, menatap rumah Ranu, tapi tak satu pun orang bisa mendekat. Okuko basapa, tubuhku kaku seperti batu. Waktu itu Ranu bilang, jangan ganggu dia. Dia penjaga. Kalau dia datang, waktuku habis. Semua mata memandang Pak Dirga tanpa berkedip. Cerita yang selama ini terasa mistis dan terlalu aneh, mendadak sangat masuk akal. Satu nama, satu kunci dari pengakuan itu. Muncul satu fakta penting, Kiranu menyimpan sebuah benda terlarang, pustaka hitam. Sebuah kitab yang tidak boleh dibuka siapapun kecuali pewarisnya. Dan pustaka itu disegel dengan nama Pak Dirga sendiri. Selama pustaka itu belum dihancurkan, roh Ranu tidak akan pernah tenang, karena ilmu-ilmunya masih hidup di dalamnya. Dan selama itu pula, gangguan akan terus menyebar. Aku tahu di mana dia menyembunyikannya. Tapi aku tak berani buka sendiri, karena jika aku langgar, makhluk-makhluk itu akan menyeretku hidup-hidup. Permintaan terakhir dari orang berdosa, Pak. Dirga menunduk. Tangisnya pelan, tapi terasa berat. Aku sudah terlalu lama menyimpan ini. Dan sekarang, aku tidak butuh pengampunan. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya. Ia minta agar warga ikut bersaksi, menyaksikan penghancuran kitab itu. Bukan untuk membersihkan nama, tapi untuk memutus mata rantai dosa. Dan malam itu juga, warga mulai bersiap. Bukan dengan parang, bukan dengan garam atau air doa, tapi dengan keberanian yang selama ini hilang. Karena satu-satunya cara mengalahkan kegelapan. Bukan dengan lari, bukan dengan pura-pura tidak tahu, melainkan dengan menghadapinya langsung. Dengan kejujuran, kematian Kiranu hanyalah pintu pertama yang benar-benar membuka jalan pada kehancuran. Adalah diamnya mereka yang tahu, tapi memilih bungkam. Dan saat kebenaran akhirnya keluar dari mulut orang yang paling dekat dengan sang dukun, desa tahu mereka punya satu kesempatan terakhir untuk menutup semua ini, melalui pengakuan, melalui pertobatan, dan melalui keberanian menghadapi warisan gelap yang ditinggalkan. Karena semakin besar rahasia yang disembunyikan, semakin besar pula bayangan yang datang untuk menagih. Dan kini, bayangan itu sudah sangat dekat. Setelah pengakuan Pak Dirga mengguncang malam itu, warga mulai menaruh harapan pada satu nama, Ayu, gadis muda berkerudung yang selama ini dianggap hanya santri biasa, yang datang dayam-dayum, tinggal di langgar kecil, dan mengajar mengaji anak-anak, tanpa banyak bicara. Tapi setelah semua terungkap, setelah Kiranu mati dalam ritual gagal, setelah roh-roh liar mulai mengamuk, barulah semua sadar, Ayu bukan orang biasa. Namun, harapan itu tak berlangsung lama, karena Ayu menghilang, bukan pergi. Bukan pindah, tapi benar-benar lenyap. Seperti tak pernah ada. Kehilangan yang tak masuk akal hari itu. Setelah malam panjang pengakuan dan ketakutan, Bunyai Zaitun datang ke langgar tempat Ayu tinggal. Ia ingin menceritakan pengakuan Pak Dirga dan mengajak Ayu bersama warga menghancurkan pusaka peninggalan Kiranu. Tapi yang ditemui hanyalah kesunyian. Sajadah Ayu masih terlipat rapi. Kitab-kitabnya masih tersusun. Mukena tergantung di gantungan. Air minum dalam kendi masih separuh penuh. Belum basi, namun tidak ada jejak Ayu. Sepatu tak ada, pakaian lenyap. Dan lebih aneh lagi, tidak ada satupun jejak kaki di lantai. Seolah Ayu tidak pernah menginjakkan kaki di sana sama sekali. Tapi tak menemukan apapun, seluruh warga dikerahkan. Mereka menyisir hutan kecil di belakang langgar, menyusuri jalan setapak menuju kebun pisang tempat Ayu kadang menyendiri. Mereka mendatangi warung, lapak penjual, hingga rumah-rumah yang pernah dikunjungi Ayu. Tapi hasilnya nihil. Tak ada yang melihat kepergiannya, tak ada yang mendengar langkahnya, tak ada kendaraan yang membawanya. Satu-satunya orang yang mengaku melihat Ayu terakhir adalah anak kecil bernama Sinta, yang berkata, Kak Ayu duduk di bawah pohon mangga,
Tapi terus, cahaya putih besar datang dari langit, dan ke Ayu hilang. Kayak masuk ke pelukan cahaya, terus nggak ada lagi. Semua mengira anak itu berhalusinasi. Tapi ketika pohon mangga yang dimaksud diperiksa, tidak ada daun jatuh di bawahnya. Seolah tidak ada angin yang pernah menyentuhnya. Bukti-bukti aneh. Yang ditinggalkan beberapa hal yang tertinggal membuat semuanya makin membingungkan. Kitab Ayu tidak bisa dibuka. Warga mencoba membuka Al-Quran milik Ayu. Namun setiap kali dibuka, yang muncul bukan huruf Arab, melainkan lembaran kosong bercahaya. Ustadz muda mencoba menyentuh kertasnya, dan jari telunjuknya panas seperti terbakar. Mukena Ayu tetap bersih, tidak bau, tidak berdebu, dan masih terasa hangat saat disentuh, seolah baru saja dipakai. Satu surat di bawah bantal isinya pendek, ditulis dengan tinta emas di kertas putih polos tanpa kop. Segala sesuatu telah kembali ke tempatnya. Jangan cari aku, karena aku bukan untuk ditemukan. Jika pusaka itu dihancurkan, kalian akan bebas. Tapi jangan ulangi yang dulu pernah dibiarkan. Ayu desas-desus yang muncul di kalangan warga, berbagai desas-desus bermunculan. Ada yang bilang Ayu adalah penjelmaan wali perempuan terakhir, diturunkan untuk mengimbangi kekuatan gelap yang nyaris lepas. Ada yang percaya ia adalah keturunan dari penjaga pusaka putih, garis ruhaniah yang hanya muncul di waktu-waktu genting. Bahkan ada yang mengatakan, Ayu bukan manusia tapi ruang tempat cahaya turun sejenak ke dunia, sebelum kembali ke asal. Yang jelas, Ayu tidak tercatat sebagai penduduk. Tak ada KTP, tak ada orang tua, tak ada siapapun yang pernah mengaku, kecuali Kiranu. Dalam ketakutan terakhirnya Bunai Zeton, dia sudah menutup gerbang beberapa hari setelah hilangnya Ayu. Bunyai mengajak beberapa warga untuk berzikir dan membaca doa malam. Saat itulah beliau berkata pelan, Ayu, tidak, pergi, dia pulang, tugasnya selesai. Dan ketika seorang penjaga menyelesaikan tugasnya, dia tak butuh jalan pulang. Karena dia bukan berasal dari sini, dia bukan pelindung biasa. Dia adalah gerbang itu sendiri, tempat cahaya turun. Dan kini, gerbang itu telah ditutup. Kehampaan yang tertinggal meski gangguan perlahan mereda, warga tetap merasa ada yang hilang. Bukan cuma sosok Ayu, tapi rasa tenang yang pernah turun bersamanya. Langgar menjadi sepi. Anak-anak tak lagi belajar dengan tawa. Malam kembali dingin, tapi bukan karena horor, melainkan karena keheningan yang terlalu dalam. Pak Dirga, yang masih hidup dengan rasa bersalahnya, tak henti-henti menatap langit malam. Aku ingin minta maaf, langsung, tapi dia sudah tidak bisa ditemui. Semoga saat kitab itu dihancurkan, aku bisa lihat wajahnya sekali lagi, walau dalam mimpi. Ayu bukan hilang, Ayu sudah selesai. Dan seperti semua cahaya yang turun hanya di waktu tertentu, ia datang membawa misi, lalu kembali ke asalnya. Warga bisa terus mencari, mereka bisa membongkar setiap sudut desa. Tapi Ayu tak akan ditemukan, karena Ayat pernah benar-benar datang sebagai manusia. Ia hanya diturunkan sebagai jawaban atas kezaliman yang dibiarkan terlalu lama. Dan kini, setelah kebenaran mulai terbuka, setelah warga tak lagi sembunyi, waktunya mereka sendiri menghadapi pusaka. Terakhir, peninggalan Kiranu. Hari itu, langit di atas desa kembali cerah setelah berhari-hari digelayuti awan kelabu. Namun bukan cahaya matahari yang menghangatkan hati warga, melainkan keputusan besar yang akan mereka ambil. Menghancurkan pusaka hitam peninggalan Kiranu. Setelah pengakuan Pak Dirga, setelah hilangnya Ayu, dan setelah mimpi-mimpi menyeramkan tak kunjung berhenti, warga sadar tidak ada jalan kembali. Dan satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan adalah dengan memusnahkan akar kekuatan gelap itu. Perjalanan ke ruang terlarang dipandu oleh Pak Dirga. Warga termasuk beberapa tokoh agama menuju rumah tua milik Kiranu di atas bukit. Rumah itu sudah kosong. Retak-retak di dinding, bau belerang di udara. Tapi di dalamnya masih ada aura yang menekan, seperti amarah yang belum sempat meledak. Pak Dirga berhenti di belakang rumah, di dekat batu besar yang dulu dianggap biasa. Ia membuka papan lantai, menggali dengan tangan gemetar. Tak lama, terlihat sebuah peti besi hitam sebesar koper, dikunci dengan 3 rantai, dan di tengahnya terukir simbol aneh yang membentuk mata terbalik. Begitu peti itu disentuh, angin berputar di sekeliling mereka. Langit mendadak mendung, dan bau dupa hitam menyeruak dari dalam tanah. Momen penghancuran dengan hati-hati. Peti itu dibuka. Di dalamnya terdapat satu kitab besar bersampul kulit manusia, 3 boneka santet yang ditusuk jarum dari berbagai arah, dan sebuah kendi kecil berisi cairan hitam pekat yang menurut Pak Dirga adalah darah dari 7 orang korban tumbal. Kitab itu dikenal dengan nama Pusaka Banyu Ireng, buku utama ilmu hitam Kiranu yang konon bisa memanggil jin pengendali, mimpi dan mengikat roh seseorang di alam gentayangan. Sebelum dihancurkan,
Kitab itu berdenyut seperti jantung. Ya, berdenyut seolah hidup, seolah tahu ia akan dimusnahkan. Namun Bunyai Zaitun dengan lantang membaca ayat-ayat pemutus, dan dengan keberanian yang tak pernah ia miliki sebelumnya, menuangkan air dari sumur musala langsung ke atas kitab itu. Kitab itu terbakar sendiri, bukan dengan api merah, tapi api putih terang seperti cahaya petir. Jeritan panjang terdengar bukan dari manusia, tapi seperti dari dalam tanah. Tanah bergetar, burung-burung beterbangan, dan warga menunduk dalam ketakutan. Sampai akhirnya, semua kembali hening. Tanda kutukan berakhir malam setelah penghancuran pusaka itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan, warga bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi suara langkah di atap. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada bayangan berdiri di pojok ruangan. Bayi-bayi tertidur tanpa tangis. Burung-burung berkicau saat fajar. Dan bahkan pohon-pohon seperti tumbuh lebih segar. Namun bukan berarti semua kembali seperti semula. Karena meski kutukan berhenti, bekas luka spiritual itu tidak bisa hilang sepenuhnya. Misteri yang tidak pernah terjawab, banyak pertanyaan tetap menggantung. Siapa sebenarnya Ayu? Apakah ia manusia biasa, wali tersembunyi, atau sosok dari alam yang lain? Tidak ada yang tahu. Tidak ada catatan tentangnya. Tidak ada keluarga yang mencarinya. Dan meski beberapa warga bermimpi tentangnya, Ayu hanya tersenyum dan berkata, "Kalian sudah cukup tahu. Selebihnya, biarlah tetap jadi rahasia langit." Apa isi lengkap kitab Banyu Ireng? Sebelum terbakar, beberapa halaman menunjukkan simbol-simbol kuno yang belum pernah dilihat siapapun. Mungkinkah masih ada ilmu di luar yang belum mereka kenali? Apakah Kiranu benar-benar sudah tiada? Meskipun tidak ada lagi gangguan, beberapa warga tua bersumpah pernah melihat bayangannya duduk di batu besar malam hari, menatap desa dari kejauhan. Dan apakah ini benar-benar akhir? Karena ketika satu kekuatan besar dihancurkan, biasanya alam akan menyeimbangkan dengan munculnya kekuatan lain. Kini, desa itu memang tenang. Warga kembali berlada. Anak-anak kembali bermain selepas asar. Langgar kembali dipenuhi tawa kecil anak-anak yang mengaji. Tapi tidak ada yang benar-benar melupakan. Di pojok-pojok rumah, orang-orang masih menyimpan satu lilin putih, satu botol air doa, dan satu ayat yang dilipat rapi di bawah bantal. Bukan karena takut, tapi sebagai pengingat bahwa kegelapan pernah menetap di tanah mereka. Bahwa mereka pernah diam dan membiarkannya tumbuh. Tonbo, ada harga yang harus dibayar untuk setiap kejahatan yang dibungkam. Ayu sudah pergi, Kiranu sudah hancur, kitab telah terbakar. Tapi kisah ini tidak benar-benar selesai. Karena di balik langit cerah, di balik tanah yang tampak tenang, masih ada misteri yang tak akan pernah bisa dijelaskan dengan logika. Dan disitulah kisah gelap ini akan terus hidup. Kisah ini bukan sekadar tentang kematian seorang dukun sakti, bukan pula tentang kekuatan gaib yang meledak karena gagal dikendalikan. Ini adalah pengingat bahwa kejahatan yang dibiarkan tumbuh diam-diam akan menagih balasan tak hanya pada pelakunya, tapi juga pada mereka yang tahu dan memilih bungkam. Kiranu memang telah tiada, tapi ilmunya sempat menjadi benih dari banyak penderitaan. Dan jika bukan karena kehadiran sosok misterius seperti Ayu, desa itu mungkin tak akan pernah bisa bebas dari bayang-bayangnya. Namun, meski semuanya telah berlalu, masih banyak misteri yang belum terjawab. Masih banyak kisah gelap yang belum terangkat ke permukaan. Don't Bisik, kisah berikutnya jauh lebih dekat dengan kita daripada yang kita kira. Terima kasih telah mendengarkan Kisah Gelap, tempat di mana kami mengungkap cerita-cerita mistis, santet, pesugihan, dan rahasia dunia gaib yang tersembunyi di balik wajah tenang desa-desa Nusantara. Jika kamu merasa cerita ini menggetarkan, tunggu sampai kamu mendengar kisah berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal setiap kali kami membuka lembar baru dari dunia yang tak semua mata bisa melihat. Karena di balik terang, selalu ada kisah gelap yang menunggu untuk terungkap. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat. Karena kadang yang tak terlihat justru lebih berbahaya.